Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 266 sampai bab 270. Bab 266, situasi berubah. Drastis segera setelah itu, Qiankun Fulongding dan Wuyu Xinchen-pan bergantian menyerang. Roh naga bumi juga menggigit mereka bertiga secara langsung, dan pancaran darah membombardir mereka satu demi satu. Segera, ketiga kultivator biasa dari alam transformasi ilahi ini dibombardir sampai mati oleh Wu Yun dengan keterkejutan dan keengganan. Saat ini, mereka bertiga berada dalam kondisi berdarah. Wu Yun melangkah maju untuk melihatnya dan diam-diam berpikir bahwa dia ceroboh. Dia seharusnya tidak bersikap kasar, kekacauan berdarah itu sangat menjijikkan. Tapi karena ini masalahnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan, kecuali penampilannya yang jelek, itu tidak akan mempengaruhi efektivitas tempur. Sebelum energi spiritual di tubuh mereka menyebar, Wu Yun segera duduk bersila. Lepaskan api roh hijau suci, mulai dari yang pertama di sebelah kiri, dan mulailah menyempurnakan boneka pertamanya. Ini juga pertama kalinya dia menyempurnakan boneka, dan tekniknya cukup asing. Tapi untungnya, dia memiliki pengalaman dalam memurnikan para pejuang spiritual itu terakhir kali, jika tidak, dia mungkin tidak dapat memurnikan mereka sekarang. Latihlah berulang-ulang, jadilah terbiasa dengannya. Untungnya, api spiritual hijau suci miliknya cukup kuat, jika tidak, dengan budidaya energi spiritualnya saat ini di alam transformasi roh, bahkan api sejati teratas pun tidak dapat ditaklukkan. Wu Yun membutuhkan waktu hampir 4 hari untuk membuat boneka pertama ini. Akhirnya mulai terbentuk. Yang mengejutkan Wu Yun adalah setelah pemurnian berhasil, luka pada boneka tersebut secara ajaib sembuh secara otomatis. Dengarkan saja perintah Wu Yun. Bangkit. Boneka yang sudah jadi itu tiba-tiba berdiri dari tanah. Segera setelah itu, Wu Yun menghabiskan 6 hari lagi untuk menyempurnakan 2 boneka yang tersisa. Ia menghela nafas lega dan melihat ketiga boneka di depannya. Selain tidak bisa berbicara, mereka tidak jauh berbeda dengan orang sungguhan, kebanyakan orang tidak tahu. Ya, sangat bagus. Wu Yun menyentuh anggota tubuh mereka, lembut dan tidak kaku, jelas bahwa pemurnian boneka pertamanya sangat sukses. Meski memakan waktu 10 hari, hasil panennya pasti sepadan. Ketiga boneka ini, yang setara dengan alam Tianzun tingkat keempat, mungkin jauh lebih kuat daripada kebanyakan praktisi alam Tianzun tingkat keempat dalam hal efektivitas tempur. Meskipun mereka tidak bisa lagi menggunakan seni sihir dan seni bela diri yang mereka latih selama hidup. Namun kecepatan dan kekuatan fisik secara alami tetap sama. Namun Wu Yun masih sedikit kecewa, sebelumnya ada seorang kultivator biasa di alam transformasi dewa yang dibunuh oleh segel naga darah Nafulong. Sekarang saya khawatir energi spiritual dalam tubuh saya sudah lama hilang dan tidak dapat dimurnikan. Wu Yun melihat ketiga boneka itu dan menamainya masing-masing, bos, kedua, dan ketiga. Kemudian, Wu Yun melepas cincin penyimpanan dari tangan mereka, meliriknya sebentar, dan langsung sangat gembira. Ketiga lelaki tua ini punya cukup banyak barang. Ada banyak sekali jenis ramuan dan ramuan. Ada juga banyak senjata ajaib. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah senjata misterius, dan hanya ada sedikit senjata spiritual. Setelah Wu Yun melihat sekilas, dia menemukan bahwa tidak ada yang dia butuhkan di antara hal-hal ini. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Fulong yang dia tangkap sebelumnya. Masukkan pecahan pertama menara indah bintang 9 ke dalam cincin penyimpanan Anda. Namun, ada penemuan mengejutkan di ring penyimpanan Fulong. Pedang pemecah iblis dari Istana Kaisar Pedang sebenarnya ada di tangan Fulong. Wu Yun memegangnya di tangannya dan melihatnya,
itu memang benar, dan dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang 4 rumah besar abadi telah memperoleh 3 senjata, mereka dapat mengumpulkannya dengan merebut tombak Fulong. Wu Yun sekarang menantikan keterampilan seni bela diri seperti apa yang akan dihasilkan setelah 4 senjata utama dikumpulkan. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri, karena pedang pemecah iblis ada di tangan Fulong, apakah tombak Fulong ada di tangan Hua Qitian dan yang lainnya? Tidak, saya harus kembali dan paksa tombak Fulong keluar. Masukkan ketiga boneka ini ke dalam ring penyimpanan dan bergegas kembali ke tempatnya. Saat ini, orang-orang ini masih dikurung oleh Wu Yun selama 10 hari. Alasan mengapa Wu Yun tidak membunuh Hua Qitian dan lainnya sebelumnya. Itu karena mereka mewakili wajah 4 kekuatan besar, jadi mereka dibunuh seperti ini. Wu Yun merasa tidak bisa dimengerti dan kesal. Mereka harus dibunuh secara terang-terangan dan terang-terangan. Hanya dengan cara inilah 4 kekuatan besar bisa benar-benar kehilangan muka. Faktanya, 4 kekuatan besar tidak seburuk itu, tetapi mereka tidak boleh serakah, apalagi Wu Yun. Hal yang paling tidak pantas adalah mereka tidak boleh meremehkan Wu Yun sejak awal, bahkan ingin memenangkan hati Wu Yun dan menjadi boneka dalam melakukan sesuatu. Saya pikir Wu Yun, seorang anak muda, bisa menjadi sesuatu yang hebat. Ini adalah kesalahan terbesar mereka. Tapi yang tidak diketahui Wu Yun adalah bahwa Hua Qitian dan yang lainnya pergi sehari setelah Wu Yun membawa ketiga kultivator biasa dari alam transformasi dewa ini. Karena dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari belenggu gravitasi, dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk merebut harta karun itu. Dia langsung menggunakan harta rahasia sekte tersebut untuk mengaktifkan teleportasi luar angkasa dan mengirimkannya langsung kembali ke sekte dari sini. Ketika Wu Yun bergegas kembali ke tempat itu, benar saja, Hua Qitian dan yang lainnya tidak ditemukan. Setelah ditanyai, saya mengetahui bahwa mereka bertiga telah menggunakan harta rahasia sekte tersebut dan melarikan diri. Mengingat ketika dia membunuh Hua Xingchen sebelumnya, orang itu hampir melarikan diri. Tidak mengherankan jika 4 kekuatan besar memiliki metode pelarian rahasia. Wu Yun juga sangat menyesal atas hal ini, tapi sekarang setelah semuanya berakhir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dunia luar sudah meledak. Hua Qitian dan yang lainnya bergegas kembali ke sekte tersebut. Semua hal yang terjadi di Menara Iblis 9 lantai telah disebutkan di atas. 4 kekuatan besar tersebut langsung menimbulkan kegaduhan, terutama Lembah Yulong. Mereka tidak percaya Fulong mati seperti ini. Tapi Anda harus mempercayainya meskipun Anda tidak mempercayainya. Pada saat yang sama, 4 kekuatan besar mengirimkan pasukan berat pada saat yang sama, dan bahkan 4 wakil pemimpin sekte dikirim pada waktu yang sama. Berdiri di luar Menara Iblis 9 lantai, menunggu orang-orang di dalam keluar, dan membunuh mereka semua tanpa ampun. Baik itu Wu Yun, para kultivator biasa, atau mereka yang datang untuk menonton kesenangan, jika mereka melihatnya, mereka akan dibunuh. Sebelumnya, 4 kekuatan besar ini sangat marah sehingga Wu Yun tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini 4 kekuatan besar menderita kerugian besar, kehilangan beberapa tetua alam Tianzun satu demi satu, dan mereka menjadi gila. Wu Yun berani menyinggung mereka karena mendapat dukungan dari Akademi Danceng. Sekarang bahkan para pembudidaya biasa ini berani menyentuh rakyatnya, tentu saja mereka tidak tahan lagi. Mereka harus menetapkan otoritasnya, jika tidak, orang akan berani bertindak liar, dan bagaimana mereka bisa bermartabat untuk disebut sebagai 4 kekuatan teratas di benua selatan. Tapi orang-orang di dalam tidak tahu. Setelah Wu Yun mengetahui bahwa Hua Qitian dan yang lainnya telah pergi, dia melihat sekelompok besar orang di depannya dan melihat bahwa tidak ada gunanya terus menjebak mereka. Pengekangan gravitasi pada mereka telah dicabut. Dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, segera pergi, jika tidak, kamu akan terjebak di sini selama sisa hidupmu.
Beraninya orang-orang ini mengatakan tidak, buru-buru melarikan diri, dan kembali ke jalan semula. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah apakah mereka keluar atau tidak, kematian mereka sudah ditakdirkan. Dan Wu Yun terus melangkah jauh ke level kedua. Sekarang dia satu-satunya yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Terlebih lagi, ketika Anda mendapatkan segel abu-abu, Anda bisa merasakan perkiraan lokasi harta karun di lantai 2 Menara Iblis. Ikuti perasaan ini dan berjalan langsung ke dalam. Seperti yang diharapkan, kami segera sampai di lokasi harta karun pertama. Bab 267, Panen Penuh, Peningkatan Besar dalam Budidaya di Pintu. Masuk Menara Iblis 9 lantai, di luar lembah, 4 kekuatan utama secara pribadi dipimpin oleh 4 wakil master sekte mereka. Kali ini mereka telah sepenuhnya menyentuh keuntungan mereka. Tetap di pintu keluar dan bunuh sebanyak yang mereka datang. Tidak peduli itu Wu Yun atau para kultivator biasa di alam transformasi dewa, selama mereka melihatnya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Seperti yang diketahui semua orang, para kultivator biasa di alam dewa yang dipersonalisasi telah disempurnakan menjadi boneka oleh Wu Yun. Dan alasan mengapa mereka tidak masuk dan membunuh orang. Itu karena mereka mengetahui dari Huakitian dan yang lainnya bahwa Wu Yun memiliki peluang besar dan benar-benar dapat mengendalikan ruang gravitasi di lantai 2 Menara Iblis. Itu sebabnya saya tidak berani masuk. Kalau tidak, saya khawatir mereka sudah lama terbunuh. Dalam beberapa jam, gelombang orang yang dilepaskan oleh Wu Yun keluar satu demi satu. Namun begitu muncul, ia langsung diredam. Untuk sementara waktu, banyak orang meninggal di sini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari separuh dari mereka tewas dan terluka, dan mayat menumpuk di sepanjang pintu keluar. Di seluruh benua selatan, 4 kekuatan besar telah bergabung untuk membunuh orang, bahkan Akademi Danceng pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Kecuali semua orang ini bersembunyi di Akademi Danceng dan tidak bisa keluar. Namun entah kenapa, Danceng Colege tidak mengungkapkan posisinya kali ini. Mereka tahu bahwa 4 kekuatan besar telah mengirim pasukan untuk menjaga pintu keluar Menara Iblis berlantai 9, mengancam akan membunuh semua orang di dalamnya. Wu Yun juga ada di antara mereka. Namun Ling Yuanwu tidak mengungkapkan posisinya. Mungkin, ini juga merupakan ujian bagi Wu Yun. Anda tidak bisa selalu membiarkan kami menangani masalah yang Anda timbulkan. Tapi Wu Yun di Menara Iblis berlantai 9 tidak mengetahui hal ini. Masih dengan senang hati mencari harta karun di dalamnya. Bagaimana dengan manik-manik roh salju, Ganoderma lucidum berusia ribuan tahun, jiwa berusia ratusan tahun, batu penguat jiwa. Wu Yun mengantongi semuanya. Ini semua adalah obat tingkat peri. Bahkan jika tidak dimurnikan menjadi ramuan, mereka masih dapat memiliki efek yang besar. Wu Yun mengangguk berulang kali saat dia mendapatkan ratusan ramuan. Tampaknya Menara Iblis 9 lantai ini benar-benar tempat yang bagus. Dia duduk bersila dan memasukkan semua ramuan yang dikumpulkan ke dalam perutnya. Segera, itu berubah menjadi kekuatan obat yang sangat besar dan mengalir melalui 8 meridian. Setelah siang dan malam pemurnian, tingkat kultivasi Wu Yun langsung mencapai alam Tianwu tingkat kedua. Kelihatannya tidak lambat, tapi Wu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Ada ratusan jenis ramuan, dan Anda bisa membuat lusinan ramuan dalam ramuan. Setelah memakan semuanya, saya hanya naik 1 level, bukankah ini terlalu sulit? Tampaknya setelah 8 meridian yang berevolusi dan jiwa bela diri bayangan dewa bela diri mencapai alam Tianwu, energi yang mereka butuhkan untuk melahap menjadi semakin menakutkan. Ramuan emas sudah lama terdiam, jika terus seperti ini, ia tidak akan mampu mendukungnya lagi. Wu Yun mendecakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun Wu Yun tampak jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, ada harga yang harus dibayar. Siapa lagi yang mampu menahan volume melahap yang begitu mengerikan? Hanya Wu Yun yang memiliki segala macam peluang luar biasa.
Selain itu, ada naga bumi yang bersemangat di dalam tubuhnya yang juga perlu diberi makan. Meskipun ramuan emas terkadang terbuka dan terkadang tertutup, namun begitu dibuka, mulutnya akan terbuka lebar. Tidak mampu membelinya. Melihat sisa batu penguat jiwa di tangannya. Ini juga harus ditinggalkan oleh nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Dan itu hanya berguna bagi Wu Yun, sekarang dia mungkin satu-satunya yang mengembangkan jiwa di seluruh benua Manghuang. Gunakan langsung api roh hijau suci untuk memurnikan batu penguat jiwa. Efeknya tidak buruk. Karena jiwanya sudah menyatu dengan bayangan dewa perang. Setelah melahap energi batu peningkat jiwa, bayangan dewa perang menjadi lebih kuat. Sekarang Wu Yun secara kasar yakin bahwa monster di bawah alam Tianwu tingkat 9 harus dapat dikendalikan secara langsung. Jika Anda berada di alam Tianzun, Anda mungkin bisa menyerah dengan nafas naga bumi, tetapi Anda tidak yakin. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mulai berpikir. Sekarang dia sudah memiliki 3 boneka di alam Tianzun tingkat keempat. Ditambah dengan skill pemurnian senjatanya, jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan kepemurnian senjata tingkat bumi. Selama bahan yang cocok ditemukan, itu cukup untuk memurnikan sejumlah besar jenderal tingkat bumi yang setara dengan alam Tianwu. Kemudian andalkan teknik pengendalian monster jiwa untuk membuat beberapa monster alam Tianwu kembali dan bertindak sebagai pengawal. Rasanya nyaman untuk memikirkannya. Tapi ini hanyalah sebuah ide, bahan untuk menyempurnakan prajurit tingkat bumi tidak dapat ditemukan. Di benua selatan, monster alam Tianwu juga ada jauh di dalam pegunungan binatang ajaib sepanjang tahun, dan tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Singkirkan pikiran-pikiran yang berantakan di benak Anda dan lanjutkan mencari tempat berikutnya. Sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu. Sudah kurang dari 10 hari sejak menara iblis 9 lantai ditutup. Wu Yun berencana menghabiskan 2 atau 3 hari lagi berjalan-jalan di sini, dan kemudian naik ke lantai pertama untuk mencari Fatih. Saya tidak tahu kemana orang ini pergi. Tapi selama pria gendut itu tidak main-main, seharusnya tidak ada bahaya di lantai pertama sekarang. Jadi Wu Yun tidak terburu-buru keluar. Mengandalkan perasaan yang diberikan segel abu-abu padanya. Wu Yun masuk lebih dalam lagi dan segera menemukan tempat harta karun lagi. Saya melihat genangan air yang sangat jernih di depan saya. Kolam di dalam menara iblis 9 lantai ini jelas tidak biasa. Wu Yun mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, tiba-tiba dia merasakan energi spiritual murni melewati ujung jarinya dan memasuki tubuhnya. Dia langsung sangat gembira, ini sebenarnya adalah mata air pemelihara roh. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang benar-benar punya beberapa trik, dan dia bahkan bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Melihat air dari mata air pemelihara roh di depannya, Wu Yun sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Wu Yun tidak asing dengan mata air pengasuhan spiritual. Ketika dia berada di sekte Fei Yun, dia menelan seluruh kolam mata air pengasuhan spiritual. Namun itu adalah mata air bergizi spiritual yang belum terbentuk sempurna, dan tidak ada bandingannya. Namun, mata air pemelihara semangat di sini juga memiliki kekurangan. Sebab, meski mata air pemelihara roh sudah terbentuk sempurna, namun ini bukanlah tempat kelahirannya. Seharusnya itu dibawa dari luar oleh leluhur dari sekte penjinak binatang. Namun, meski begitu, mata air besar ini cukup untuk ditelan dan dimurnikan oleh Wu Yun Hao. Memanfaatkan ramuan emas tanpa mulut singa terbuka lebar, Wu Yun dengan cepat menyerang lebih dulu. Dia melompat langsung ke mata air, menggunakan roh bela diri yang memangsa, dan memulai perjalanan melahapnya yang gila. Setelah dirasakan oleh ramuan emas, saya khawatir semua pekerjaan akan sia-sia. Orang itu seperti jurang maut yang tidak pernah cukup untuk dimakan. Setelah tinggal di sini selama 2 hari penuh, daya serap Wu Yun benar-benar gelap. Jangan tinggalkan peluang bagi generasi mendatang. Langsung telan air mata air bergizi spiritual ini dengan bersih. Dan tingkat kultivasinya juga melonjak lagi,
mencapai kondisi puncak Tianwu tingkat ketiga, tidak akan lama lagi dia dapat mencapai Tianwu tingkat keempat. Dan di bawah nutrisi dari mata air bergizi spiritual ini, Wu Yun benar-benar merasakan cahaya keemasan samar dari 8 meridian dan bayangan dewa bela diri bersinar terang. Roh bela diri naga bumi juga tidak menganggur, dan bersaing dengan roh bela diri bayangan dewa bela diri untuk mendapatkan sebagian energi dari mata air pemelihara roh. Kekuatan tempur secara keseluruhan telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak Tianwu tingkat ketiga, tetapi Wu Yun yakin dia setidaknya bisa membunuh pembudidaya di Tianwu tingkat ketujuh atau bahkan ke-8. Terbang dan berdiri di tepi kolam renang. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan kemudian lengan kanannya terulur ke depan tanpa sadar, dan sepotong batu giok tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan. Ini adalah Bisgat Bon Jade yang belum pernah melihat gerakan apapun. Setelah terbang sendiri, ia terbang menuju kedalaman lantai 2 Menara Iblis. Wu Yun segera mengikuti. Bab 268, potongan kedua dari tulang giok, pecahan kedua Menara Linglong. Pada saat yang sama, Wu Yun juga sangat bingung. Giok tulang dewa binatang ini telah diam di dalam ring penyimpanan tanpa ada gerakan apapun. Mengapa tiba-tiba muncul pada saat ini? Mungkinkah ia merasakan lokasi tulang giok kedua? Memikirkan hal ini, Wu Yun sangat gembira. Jika kita benar-benar dapat menemukan potongan kedua dari Bisgat Bon Jade, itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Setelah Anda mengumpulkan 18 keping Bisgat Bon Jade, Anda akan menerima warisan Bisgat. Dewa binatang sudah ada di zaman kuno, bahkan lebih awal dari dewa perang. Tapi pengalamannya sama persis dengan pengalaman God of War. Itu hanya identitas yang berbeda. Dewa binatang itu sendiri tidak memiliki garis keturunan. Sebagai monster biasa, ia menerobos belenggu kehidupan selangkah demi selangkah dan bertentangan dengan keinginan surga. Akhirnya, dia menginjakkan kaki di masyarakat umum dan melihat ke seluruh dunia. Saat itu, ia bahkan menginjak-injak sejumlah binatang mitos kuno, seperti naga dewa, unicorn, dan Suzaku. Ini menunjukkan betapa keterlaluannya hal itu. Jika seseorang bisa mengumpulkan 18 keping Bisgat Bon Jade dan mendapatkan warisan Bisgat, itu pasti tidak akan lebih buruk daripada warisan martial God saat ini. Sangat menarik untuk memikirkannya, memiliki kekuatan warisan dari dua makhluk kuat kuno. Lalu, mengapa mereka yang disebut jenius dan penguasa harus takut pada mereka? Segera, giok tulang dewa binatang terlihat terbang ke ruangan batu sempit dan berhenti bergerak. Sebaliknya, benda itu digantung di tengah ruangan batu, memancarkan cahaya redup. Cahaya itu menjulang, seolah memanggil. Wu Yun tercengang. Ini sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya memiliki rasa otonomi. Tapi karena itu adalah sesuatu yang diwarisi dari dewa binatang purba, pasti ada ciri-ciri khusus. Butuh sekitar 1/4 jam untuk menunggu. Tiba-tiba, batu giok tulang dewa binatang di udara tiba-tiba bersinar terang. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Wu Yun. Saya melihat dinding kamar batu ini sebenarnya retak-retak. Di celah itu, sebuah kotak giok yang indah muncul. Mata Wu Yun bersinar terang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, nenek moyang dari sekte penguasa binatang benar-benar licik, dan benar-benar menyimpan harta ini di dalam tembok. Tanpa bimbingan dari potongan pertama giok tulang dewa binatang ini, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa memikirkannya dalam hidup ini. Temukan potongan kedua ini. Pada saat yang sama, potongan Bisgat Bon Jade di udara juga kehilangan warnanya dan jatuh ke tanah. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Wu Yun terbang dan menangkap potongan Bisgat Bon Jade. Lalu dia mengeluarkan kotak giok dari celah di dinding. Membuka kotak giok, memang ada sepotong batu giok tulang jernih tergeletak rata di dalamnya. Seperti potongan pertama, itu juga diukir dengan beberapa rune kuno. Wu Yun mengeluarkannya. Saat Wu Yun mengeluarkannya,
kedua potongan tulang giok itu langsung disatukan. Itu mulus dan tidak memiliki kekurangan. Selain itu, beberapa rune yang tidak lengkap pada dua potong tulang giok juga terhubung. Itu memang potongan kedua dari giok tulang Dewa Binatang. Wu Yun sangat gembira dan mencoba memasukkan energi spiritual ke dalam giok tulang untuk melihat apakah dia bisa menginspirasi sesuatu. Namun hasilnya membuatnya cukup kecewa. Setelah kedua potongan tulang giok itu disambung, tidak ada gerakan lagi. Wu Yun mempelajarinya sebentar, dan ketika tidak ada gerakan, dia memasukkannya kembali ke dalam ring penyimpanan. Sekarang, selain pecahan kedua menara indah bintang 9, seharusnya tidak ada apapun yang layak diminta di lantai 2 menara iblis. Tapi di manakah bagian kedua dari menara indah bintang 9? Dia mengeluarkan segel abu-abu di tangannya dan mempelajarinya sebentar. Meskipun segel ini dapat membantunya merasakan nafas ramuan rumput abadi, menara indah bintang 9 tidak dapat merasakannya lagi. Wu Yun berjalan berkeliling dan tiba-tiba mendapat ide. Karena potongan pertama dari Bisgat Bone Jade dapat merasakan nafas dari potongan kedua. Jadi bisakah pecahan pertama menara indah bintang 9 dapat merasakan aura pecahan kedua? Memikirkannya, dia juga mengeluarkan menara kecil yang tidak lengkap dari ring penyimpanan dengan mentalitas mencobanya. Kemudian tuangkan energi spiritual ke dalamnya. Namun setelah dicoba berkali-kali, tidak ada reaksi yang terlihat dari menara kecil yang tidak lengkap itu. Apakah karena jaraknya terlalu jauh? Wu Yun berspekulasi. Lagi pula, Bisgat Bone Jade sebelumnya hanya bisa merasakannya karena sangat dekat dengan potongan kedua ini, dan sebelumnya tidak bisa dirasakan sama sekali. Memikirkan hal ini, saya siap berjalan-jalan untuk melihat apakah ada keajaiban yang bisa terjadi. Lagi pula, tanpa bimbingan fragmen pertama ini, akan sulit menemukan fragmen kedua. Entah di mana nenek moyang sekte penjinak binatang menyembunyikan potongan kedua. Tetapi ketika dia hendak mengambil langkah, dia melihat menara kecil yang belum lengkap di tangannya benar-benar bergerak. Itu memancarkan cahaya redup, tapi tidak terbang dari tangan Wu Yun. Sebaliknya, ia mengarahkan ke satu arah. Wu Yun sangat gembira dan berjalan ke arah yang dipandu oleh menara kecil yang tidak lengkap. Setelah melintasi beberapa sudut, kami sampai di sebuah ruangan batu. Sesampainya di sini, cahaya dari menara kecil yang belum lengkap di tangannya menjadi lebih kuat. Wu Yun berspekulasi bahwa fragmen kedua ini seharusnya ada di sini. Singkirkan menara kecil dan lihat pintu kamar batu di depan Anda. Wu Yun juga tidak ragu-ragu. Lepaskan langsung bayangan dewa bela diri dan gunakan tangan Ziji Tianyin. Pukulan keluar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan pintu batu tebal itu hancur karena sebuah pukulan. Seperti yang diharapkan. Saya melihat di udara di tengah ruangan batu, seperti lantai pertama, ada sebuah menara kecil yang tidak lengkap tergantung. Wu Yun langsung masuk. Namun ketika dia melangkah ke dalam ruangan batu, wajahnya menjadi pucat dan dia hampir muntah darah. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar sini, jadi roh naga bumi dilepaskan secara langsung. Penambahan 2 jiwa bela diri membuat tekanan pada tubuh sedikit lebih mudah. Tapi itu saja. Belum lagi bergerak, bahkan bernapas pun mulai terasa sulit. Sungguh penindasan gravitasi yang mengerikan. Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata diam-diam. Kemudian, keluarkan segel abu-abu dari cincin penyimpanan dan tekan tombolnya. Tapi tidak berhasil. Kali ini, Wu Yun mengubah warnanya sepenuhnya. Tadi saya terlalu buta dan masuk secara membabi buta tanpa tes, sekarang saya tertekan oleh gravitasi dan tidak bisa bergerak. Tapi segel abu-abu tidak berpengaruh. Tentunya ruangan batu ini terisolasi dari luar. Selain itu, dalam hal gravitasi, setidaknya 5 kali lebih besar daripada di luar. Yang lebih menakutkan lagi adalah Wu Yun dapat merasakan bahwa sejak dia memasuki ruang batu, gravitasi di dalamnya meningkat pesat. Kurang dari 1 menit telah berlalu,
dan tekanan gravitasi yang dia alami setidaknya setengah dari kekuatan saat dia pertama kali masuk. Jika ini terus berlanjut, kematian tidak dapat dihindari dalam waktu 5 menit. Wu Yun tampak jelek dan ingin mundur. Tapi pecahan kedua menara indah bintang 9 ada tepat di depan Anda, jadi apakah Anda menyerah begitu saja? Tentu saja Anda tidak boleh menyerah. Saat ini, gravitasi di sekitar saya semakin kuat. Sudah dapat dirasakan bahwa tulang pun mulai mengeluarkan suara gesekan yang halus. Jika Anda ingin mendapatkan pecahan kedua menara indah bintang 9, Anda harus berpacu dengan waktu. Jika berlarut-larut, apalagi merampas harta karun itu, saya khawatir saya bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa saya sendiri. Wu Yun mengertakkan gigi dan berjuang untuk menara indah bintang 9. Ambil napas dalam-dalam. 8 meridian dalam tubuh tiba-tiba meluas hingga batas maksimal untuk memberikan energi spiritual yang cukup bagi tubuh fisik. Kemudian, roh bela diri bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi digunakan secara maksimal. Bab 269, mati lagi. Dengan cara ini, gravitasi akhirnya berkurang, dan saya hampir tidak bisa mengambil langkah. Kamar batu ini tidak besar, jika mudah, Wu Yun hanya berjarak 5 atau 6 langkah, sehingga pecahan kedua mudah dijangkau. Sayangnya, di bawah tekanan gravitasi yang sangat besar ini, setiap langkah yang diambil Wu Yun sangatlah sulit. Saat ini, di lembah di luar menara iblis 9 lantai. Orang-orang dari 4 kekuatan besar belum terbunuh seluruhnya, dan masih ada 2 atau 3 lidah yang tersisa. Dari mulut orang-orang ini, saya mengetahui bahwa Wu Yun dan 3 kultivator biasa dari alam transformasi jiwa masih berada di lantai 2 menara iblis. Setelah memastikan bahwa Wu Yun masih di dalam, semua orang dari 4 kekuatan utama tersipu. Orang tersebut dibunuh oleh 3 kultivator biasa di alam transformasi dewa, dan ketiga orang ini pasti akan mati. Tapi penggagas semua ini adalah Wu Yun. Meskipun kematian Fulong di lembah Yulong tidak ada hubungannya dengan Wu Yun, cincin penyimpanan Fulong telah jatuh ke tangan Wu Yun. Tidak peduli dendam lama atau baru, kali ini mereka bertekad untuk membunuh Wu Yun. Bersiaplah dan jaga pintu keluar. Batas waktu 1 bulan akan segera tiba, dan Wu Yun tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Lantai 2 menara iblis. Wu Yun mencoba yang terbaik di kamar batu, tapi dia hanya berhasil mengambil langkah kedua. Pada saat ini, gravitasi di ruang batu menjadi begitu kuat sehingga Wu Yun hampir tidak dapat menahannya. Dia bahkan bisa merasakan tulangnya dibebani oleh gravitasi. Ups, aku meremehkan kekuatan gravitasi. Ekspresi Wu Yun berubah sangat jelek. Pada saat ini, tubuhnya mendekati batasnya. Bahkan ada perasaan hancur. Tapi sekarang dia telah mengambil langkah kedua, dan sangat mustahil untuk kembali. Apa yang harus aku lakukan? Aku, Wu Yun, riang, apakah aku akan dihancurkan sampai mati di sini oleh gravitasi ini? Segala macam pikiran aneh terlintas di benakku. Namun gravitasi semakin kuat dan kuat, nafas Wu Yun hampir tersendat, pikirannya berdengung, dan bahkan pengoperasian seni dewa bela diri Taisang menjadi lambat. Segalanya seakan berhenti di bawah tekanan gravitasi yang sangat besar ini, termasuk nyawa Wu Yun. Ledakan. Wu Yun berangsur-angsur kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Pemandangan di depannya berangsur-angsur kabur. Secara kabur, sepertinya seorang wanita cantik melintas melewati matanya. Tapi dia tidak bisa lagi memastikan apakah ini ilusi atau kenyataan. Suara samar-samar terdengar di telingaku. Tidak, apakah kamu akan mati? Wu Yun tidak yakin apakah dia benar-benar mendengar suara itu, tetapi yang dia yakini adalah penekanan gravitasi di sekitarnya tiba-tiba menjadi rileks pada saat ini. Detak jantungnya kembali berdetak, dan seni dewa bela diri Taisang mulai beroperasi dengan cepat pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, pemandangan di depan Wu Yun berangsur-angsur menjadi jelas. Dan tubuh juga mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak.
Pada saat yang sama, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa gravitasi di ruang batu menjadi jauh lebih kecil saat ini. Apa yang terjadi? Wu Yun perlahan berdiri dengan keraguan. Dia mengusap kepalanya yang sakit, mendongak, dan tiba-tiba melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh di depan, menatap Wu Yun dan tertawa. Senyuman ini seperti peri Jiutian menoleh dan melihat ke belakang, dan dunia tampak menjadi lebih cerah saat ini. Wu Yun bersumpah ini pertama kalinya dia melihat wanita secantik itu, bahkan lebih cantik dari terakhir kali dia melihat Bai Li. Memikirkan Bai Lier, hati Wu Yun tiba-tiba bergetar. Dia menyentuh lengannya, dan benar saja, rubah kecil itu sudah tidak ada lagi. Dan melihat wanita di depanku, dia memang sangat mirip dengan Bai Lier, tapi dia memiliki temperamen yang lebih baik dari Bai Lier. Kamu, apakah kamu Bai Lier? Wu Yun bertanya ragu-ragu. Kamu bajingan kecil, setelah tidur di pelukanku begitu lama, mengapa kamu berbalik dan tidak mengenaliku? Ketika dia berbicara, Wu Yun segera memastikan bahwa wanita ini pasti Bai Lier. Dengan nada provokatif ini, selain Vixen itu, mungkin tidak ada wanita lain di dunia ini. Namun, Wu Yun tidak tahu mengapa Bai Lier kali ini lebih cantik daripada terakhir kali dia melihatnya. Meski fitur wajahnya tetap sama, namun kecantikannya memang lebih menawan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Wu Yun bereaksi dengan garis hitam di dahinya. Kamu merangkak ke pelukanku untuk tidur sendiri, kenapa maksudmu aku memelukmu? Bai Lier mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, aku baru saja menyelamatkan hidupku. Inikah caramu membalasku dengan nyawamu? Kamu. Wu Yun kemudian teringat dan dengan ragu-ragu menggerakkan anggota tubuhnya. Benar saja, tekanannya sudah tidak ada lagi. Bagaimana caramu melakukannya? Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh leluhur dari sekte penjinak binatang. Bai Lier tidak setingkat Tianzun, jadi bagaimana dia bisa melanggarnya? Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah, dan dia menatap Bai Lier dengan keterkejutan di matanya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba tahu mengapa Bai Lier berbeda dari sebelumnya. Itu adalah kultivasi. Dia menjadi lebih kuat, dan tidak hanya sedikit. Ini hanya mekanisme kecil untuk membatasimu. Kamu tidak bisa menghancurkannya, tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Kenapa kamu menatap orang lain? Cepat atau lambat, mereka semua akan menjadi milikmu. Bai Lier mengambil mundur dengan malu-malu. Wu Yun segera pulih dari keterkejutannya, dan rambutnya berdiri tegak. Rubah betina ini begitu kuat hingga dia hampir jatuh ke dalam pesonanya. Wu Yun benar-benar tidak tahan untuk diakui dengan begitu malu-malu namun secara langsung dan jelas oleh seekor rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Meski kecantikannya melampaui langit, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki sekarang? Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah sudah jelas bahwa kamu tidak berada di alam Kai Tianzun terakhir kali? Wu Yun bertanya, mengungkapkan keraguannya. Bai Lier terkekeh dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata budidaya Bai Lier sendiri telah mencapai alam langit saat itu. Alasan mengapa dia hanya bisa menampilkan alam Tianzun beberapa waktu lalu adalah karena dia telah ditekan selama 800 tahun dan memiliki beberapa masalah dengan pil iblis di dalamnya. Tubuhnya. Setelah masa istirahat ini, dia telah kembali ke level pertamanya. Lingkong Realem, cek-cek. Wu Yun menggelengkan kepalanya, tapi dia punya ide khusus di benaknya. Saya hanya tidak tahu apakah Bai Lier akan setuju. Jika ada rubah iblis yang begitu kuat di sisinya, bertindak sebagai pengawal, lalu apa yang harus ditakuti oleh 4 kekuatan besar? Setelah memikirkannya, dia bertanya, baiklah, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah Anda. Oke, adik laki-laki saya kuat, saya setuju. Bai Lier berjalan langsung menuju Wu Yun, tanpa penjelasan apapun, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Wu Yun. Pada saat ini,
jika Wu Yunruo mengatakan dia tidak merasakan apa-apa, itu tidak mungkin. Saya tidak tahu apakah itu karena teknik pesona Bailier, tetapi Wu Yun sebenarnya memiliki pemikiran buruk di benaknya saat ini. Meskipun dia adalah orang yang telah hidup ribuan tahun, meskipun dia adalah seekor rubah, meskipun manusia dan binatang tidak bisa saling mencintai. Tetapi dengan seorang wanita cantik yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, pria mana di dunia ini yang dapat menanggungnya? Tepat ketika Wu Yun hendak tenggelam dalam pikiran buruk ini dan tidak bisa melepaskan diri, dia tiba-tiba merasakan kepalanya berdengung. Seni Dewa Bela Diri Taisang akhirnya membawanya kembali. Wu Yun sangat kesal, karena dia baru saja benar-benar jatuh di bawah mantra pesona Bailier. Bab 270, Warisan Menara Iblis. Muncul di bibirnya, Wu Yun menelannya kembali. Rubah betina ini tidak mudah dikendalikan, jadi biarkan alam yang mengambil tindakan. Dilihat dari postur tubuhnya, jika dia benar-benar ingin dia berperan sebagai pengawal, saya khawatir dia harus setuju dengan tubuhnya sendiri. Mendorong Bailier ke samping, dia langsung memasukkan pecahan kedua menara indah bintang 9 yang tergantung di ruang batu ke dalam cincin penyimpanan, berbalik dan pergi. Bailier terkekeh dari belakang dan berkata, "Kamu tidak tahu. Dengan sedikit konsentrasi, kamu benar-benar bisa lepas dari pesonaku." Melihat Wu Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, "Hei, bocah, kita berangkat sekarang." "Mengerti. Aku akan mengajakmu mencari sesuatu yang bagus." Wu Yun berhenti dan bertanya, "Ada apa?" Bailier berkata, "Ikuti saja aku." Wu Yun mengambil 2 langkah ke depan, tapi kemudian tiba-tiba berhenti dan berkata, "Mengapa kamu ingin membantuku? Jika kamu memiliki persyaratan, seperti janji pada dirimu sendiri, lupakan saja, aku akan menemukannya sendiri." Ketika Bailier mendengar kata, "Tolong beri aku berjanji," dia tiba-tiba. Matanya bersinar terang, dan kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, saya tidak memiliki persyaratan apapun. Itu hanya cara membalas kebaikan pemulihan Anda selama ini." Melihat Bailey, katakan ini, Wu Yun merasa lega. Akhirnya, dia mengikuti Bailier ke dasar tembok batu besar yang kosong. Di dinding batu, ada larangan kuno, dan saya tidak tahu apa yang disegel. Gelombang fluktuasi energi berasal dari pembatasan. Wu Yun menatap batasan kuno di dinding batu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Bailier tiba-tiba berkata, "Jika prediksi saya benar, menara iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari, dan batasan di depan Anda harus ditinggalkan oleh orang tua itu. Saya akan membantu Anda memecahkannya nanti." Batasan, jika Anda bisa mendapatkan persetujuan dari orang tua itu, Anda akan menjadi penguasa menara iblis 9 lantai ini mulai sekarang. Wu Yun tiba-tiba melebarkan matanya, ada hal yang bagus. Namun Bailier terlihat terbang, sosoknya yang anggun, menawan namun membawa aura dunia lain, membuat lengkungan indah di udara. Wu Yun mau tidak mau menjadi sedikit tertegun sejenak. Saya harus mengatakan, iblis rubah ini terlalu menggoda. Meskipun dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, meskipun dia adalah seekor rubah. Tapi Wu Yun memiliki dorongan hati yang tak terhitung jumlahnya dan ingin langsung membunuhnya. Saya melihat Bailier menamparkan telapak tangannya, dan pengekangannya bergetar hebat. Kemudian, retakan kecil terbentuk pada pembatas tersebut, jelas mulai pecah. Mata Wu Yun melebar dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tapi Bailier telah kembali ke sisinya, saat ini dia tidak pernah seserius ini. Dia berkata, orang tua itu akan muncul nanti. Itu adalah sisa jiwanya yang dia tinggalkan di sini. Selama kamu bisa mendapatkan persetujuannya, itu akan baik-baik saja. Dia mengenaliku. Aku akan melihat sekeliling dulu dan datang untuk menemukan kamu nanti. Benar saja, setelah beberapa saat, batasan itu benar-benar dilanggar. Gelombang energi yang menakutkan dilepaskan di dalam, dan kemudian, sosok ilusi muncul di udara. Wu Yun tidak asing dengan sosok ini,
dia pernah melihatnya sekali sebelumnya. Itu adalah nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Namun, kekuatan yang dia miliki di sini lebih dan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jiwa-jiwa yang tersisa ini sama, dan nenek moyang dari sekte penguasa binatang segera mengenali mereka setelah melihat Wu Yun. Apakah itu kamu? Tentu saja, dia memiliki kesan terhadap Wu Yun. Dan Wu Yun juga cukup menghormatinya, lagi pula, perilaku buruk setelah sekte penjinak binatang tidak diajarkan olehnya. Senior, kita bertemu lagi. Nenek moyang dari sekte Beastmastering mengangguk sedikit dan berkata, seberapa jauh jiwamu telah dikembangkan? Wu Yun mengerutkan kening. Jika dia ingin mengambil alih menara iblis 9 lantai nenek moyang sekte pengendali binatang, teknik pengendalian binatang jiwa ilahi aslinya secara alami harus mencapai tingkat tertentu. Setelah itu, Wu Yun tidak berbicara omong kosong. Lepaskan langsung bayangan Dewa Perang. Lingkaran emas samar sangat mempesona di lingkungan gelap ini. Setelah melihat bayangan dewa bela diri di belakang Wu Yun, murid leluhur sekte penjinak binatang tiba-tiba melebar. Kamu, ini jiwamu. Dengan jiwa yang begitu menakutkan, bahkan leluhur dari sekte mastering binatang mulai berbicara dengan tidak jelas. Jiwa itu berubah dan melepaskan cahaya keemasan, sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan. Namun setelah beberapa saat, dia melihat ada yang tidak beres. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan jiwa yang murni. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan mengatakan yang sebenarnya. Bai Lier telah pergi. Dan nenek moyang dari sekte penjinak binatang ini hanyalah sisa jiwa, setelah itu akan hilang selamanya dan tidak ada lagi, tentu saja rahasianya tidak akan terungkap. Kemudian, dia menceritakan kisah tentang penggunaan jiwa bela diri dan jiwa dewa untuk bergabung menjadi satu. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang sangat terkejut. Dia pernah mendengar tentang tempat seperti Wuyu, namun dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada orang dari benua hutan belantara yang bisa membiakkan jiwa bela diri sesuai dengan metode budidaya Wuyu. Keduanya berbicara sebentar, dan kemudian leluhur dari sekte penjinak binatang berkata, baiklah, karena kamu dan aku telah bertemu 2 kali, itu bisa dianggap sebagai takdir. Hari ini, aku akan memberimu menara iblis 9 lapis ini. Aku akan memberimu menara iblis 9 lapis ini. Menara, jika kamu bisa menyempurnakannya menjadi senjata, itu akan menjadi eksistensi yang melampaui senjata ilahi. Saya sedang terburu-buru saat membuatnya, dan banyak bagian yang belum disempurnakan, jadi itu belum mencapai standar senjata suci. Jika Anda dapat membantu saya menyempurnakannya di masa depan, saya pasti akan menjadi senjata suci. Wu Yun tercengang saat mendengar ini. Bisakah raksasa ini disempurnakan? Masih bisakah kamu mengambilnya? Keberadaan di luar artefak. Ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Tetapi nenek moyang dari sekte penjinak binatang juga mengatakan bahwa dengan kultivasi dan kemampuan kognitif Wu Yun saat ini, wajar jika dia tidak dapat memahaminya. Agaknya, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu di masa depan dan wawasan Anda meluas, Anda secara alami akan dapat memahami cara menyempurnakan menara iblis ini. Sesaat kemudian, leluhur dari sekte penjinak binatang menyampaikan beberapa informasi aneh ke dalam pikirannya. Ini termasuk formula pemurnian menara iblis 9 lapis yang masih belum dapat dipahami Wu Yun. Ini juga mencakup cara membuka menara iblis 9 lantai. Pada saat yang sama, Wu Yun dapat segera merasakan bahwa dia memiliki hubungan yang samar-samar dengan seluruh menara iblis 9 lantai. Sulit untuk dijelaskan, tapi itu pasti ada. Termasuk lantai 3 hingga 9 yang belum ia datangi. Saya tahu di mana harta karun itu disembunyikan di dalamnya. Wu Yun langsung sangat gembira. Dengan ini, bukankah itu berarti dia bisa datang ke menara iblis 9 lantai ini kapanpun dia punya waktu di masa depan?
Saya tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih, tetapi saya melihat leluhur dari Sekte Mastering Binatang menghilang di udara tanpa alasan yang jelas. Wu Yun sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, dan perjalanannya ke Menara Iblis 9 lantai memang tidak sia-sia. Panen terbesar bukanlah giok tulang Dewa Binatang, juga bukan dua pecahan Menara Indah Bintang 9. Karena sekarang, seluruh Menara Iblis berlantai 9 adalah miliknya. Sekalipun tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu di masa depan, tidak ada salahnya memurnikan dan menghilangkannya. Saat ini, suara Bailier terdengar tidak jauh. Ya, kamu belum mati. Sepertinya orang tua itu telah menyetujuimu. Jadi, apakah kamu akan keluar atau terus naik? Sekarang kamu adalah pemiliknya, kamu yang berhak memutuskan. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.